Bayangkan kamu duduk di stadion besar. Ribuan orang bersorak, tepuk tangan, dan teriak. Semua mata tertuju ke lapangan, ke mereka yang bermain dan memberi pertunjukan, tapi kamu hanya duduk, melihat, dan sesekali iri dalam diam. Kamu bukan bagian dari pertandingan, kamu hanya penonton. Lucunya, banyak dari kita hidup seperti itu. Hanya bisa menonton hidup orang lain, bersorak atas pencapaian orang lain, mengagumi, membandingkan, lalu merasa kecil di balik layar sendiri. Padahal kamu bisa kok masuk ke lapangan juga, kalau kamu mau bergerak. Menjadi penonton memang nyaman, tak ada risiko gagal, tak ada beban ekspektasi. Tapi di sanalah letak jebakannya. Kenyamanan itu diam-diam mengikat dan menjauhkan kita dari panggilan diri yang sebenarnya kita lupa bahwa hidup bukan tontonan, tapi panggung yang menunggu kita tampil. Hari-harimu adalah tiket yang terus terbakar habis setiap jamnya. Pertanyaannya, mau kamu habiskan dengan duduk menonton atau turun ke lapangan dan buat orang lain akhirnya menontonmu? Karena diam bukan netral. Diam adalah menyetujui untuk tetap tidak terlihat. Dalam hidup ini hanya ada dua peran, yang dilihat dan yang melihat. Yang berani melangkah dan yang hanya berdecak kagum dari kejauhan. Dan dunia ini mau tak mau selalu lebih mengingat mereka yang berani ambil risiko. Bukan mereka yang hanya tahu cara scroll dan iri dari balik layar. Kita hidup di zaman scroll tanpa henti. Bangun tidur, buka layar. Di sela makan, buka layar. Sebelum tidur, buka layar. Seolah jempol kita tak pernah lelah, walau otak kita perlahan lumpuh. Kita sebut itu hiburan. Tapi benarkah begitu? Konten datang, silih berganti. Lucu, viral, indah, menyentuh. Bahkan ada yang memancing amarah. Tapi seberapa banyak dari itu semua yang benar-benar membuatmu berubah? Seberapa sering kamu menutup aplikasi dengan perasaan lebih baik dari sebelumnya setelah seharian kamu scroll sosial mediamu? Atau jangan-jangan justru menjadi lebih kosong? Scroll yang katanya santai itu sering berubah jadi candu tanpa kita sadar. Kita terjebak dalam pola melihat-lihat kehidupan orang lain, menelan pencapaian mereka kemudian mulai membandingkan diri, lalu mengeluhkan hidup sendiri tanpa pernah melakukan apa-apa. Lucunya, kita tahu itu buang waktu, tapi tetap kita lakukan. Kita tahu itu menjauhkan kita dari apa yang penting, tapi tetap memberi jempol pada hal-hal yang tak menambah apapun. Scroll, 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 lalu tidur dengan rasa gagal yang samar. Besok pun tetap begitu. Sosmed bukan musuh, tapi cara kita menggunakannya itu yang menjadi masalah. Bukan soal platformnya, tapi siapa yang memegang kendali. Kamu atau algoritma? Kalau kamu hanya konsumsi tanpa kreasi, kamu sedang dikendalikan. Dan yang dikendalikan biasanya tak pernah jadi pemenang. Pernah lihat orang main gitar di pinggir jalan dengan suara pas-pasan, tapi dia berani tampil. Sementara kamu bahkan nyanyi di kamar mandi aja malu. Dia mungkin tak sempurna, tapi dia berani muncul ke dunia. Sementara kamu menyimpan bakatmu di dalam ketakutan. Lihat juga mereka yang mulai bisnis kecil-kecilan, jualan dari rumah, live di TikTok meski cuma dapat 1 viewer. Mereka diejek? Mungkin, tapi mereka sedang melangkah, sedang kamu masih sibuk scroll melihat mereka dari jauh. Analoginya begini, kamu punya kendaraan tapi cuma dipanaskan tiap hari tanpa pernah dikendarai. Mesinnya tetap rusak, bannya tetap aus dan bensinnya habis sia-sia. Begitu juga dengan potensi kamu yang tak pernah diberi ruang untuk bergerak. Disimpan terus, lama-lama malah terlupakan dalam diam. Kita semua pernah merasa belum siap, tapi siap itu bukan syarat awal. Itu hasil dari keberanian mencoba. Seperti berenang, tak akan bisa belajar hanya dari baca teori di pinggir kolam. Harus masuk air, harus berani tenggelam sebentar, agar bisa terapung. Dan kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari gagal? Melihat orang lain sukses dengan ide yang sama dengan yang dulu pernah kamu pikirkan, tapi tak pernah kamu lakukan karena kamu takut. Kamu tidak kekurangan ide kok, kamu hanya kekurangan nyali. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang berani mencoba duluan. Karena keberanian membuka peluang, sementara keraguan hanya menciptakan alasan pembenar. Banyak orang hebat di luar sana bukan karena mereka paling berbakat, tapi karena mereka berani memulai saat orang lain masih sibuk berpikir. Kadang langkah pertama adalah pembeda antara yang sukses dan yang menyesal.
Karena mimpi tanpa aksi hanyalah angan-angan yang palsu. Kamu pikir kamu masih punya banyak waktu, tapi waktu tidak pernah menunggu kamu untuk bersiap. Sementara kamu ragu, kesempatan itu terus berjalan. Dan pahitnya tidak ada rewind dalam hidup ini. Bayangkan semua hal yang bisa kamu capai, kalau saja kamu mulai dari 2 tahun lalu saat ide itu pertama muncul di kepalamu. Bayangkan siapa kamu sekarang kalau kamu dulu bodoh amat dengan komentar orang. Yang bikin kita takut memulai bukan karena kita itu lemah, tapi karena kita terlalu sibuk memikirkan apa kata orang. Terlalu ingin diterima, terlalu takut dikritik, hingga lupa bahwa satu-satunya penonton yang harus kamu kalahkan adalah dirimu sendiri. Berhenti jadi penonton, karena tak ada sejarah besar yang ditulis oleh mereka yang hanya diam. Tak ada satupun pencapaian tercipta dari sekadar melihat dan mengomentari hidup orang lain. Dunia ini berubah karena tindakan, bukan karena opini. Dan hanya mereka yang bergerak yang punya kemungkinan untuk mengubah semua itu. Setiap hari kamu menunda, kamu membiarkan versi terbaik dari dirimu semakin menjauh. Sementara orang lain yang lebih berani, lebih nekat, mendekat ke mimpi yang mungkin dulu sama persis seperti yang kamu punya. Dan saat kamu sadar, mereka sudah terlalu jauh melangkah di depanmu. Bukan orang pintar yang menang hari ini, tapi orang konsisten. Orang yang meskipun takut, tetap melangkah ke depan. Yang meski tak sempurna, tetap muncul di hadapan publik, dan yang tak menunggu validasi untuk mulai beraksi. Selama kamu terus jadi penonton, kamu akan terus jadi bagian dari kerumunan. Kerumunan yang gampang kagum, gampang iri, tapi sulit mau untuk berubah. Dan dunia tak memberi tempat istimewa bagi mereka yang hanya mengamati dari kejauhan. Dunia ini hanya memberi panggung untuk mereka yang berani berdiri. Kamu harus mulai karena tak ada orang lain yang akan memulainya untukmu. Tak ada yang akan tiba-tiba datang menyelamatkan hidupmu dari ketakutanmu sendiri. Mau selamanya jadi bayangan atau akhirnya jadi cahaya untuk dirimu sendiri, karena waktu tak akan menunggu kamu untuk merasa siap. Bakat yang tidak dipakai akan membusuk, ide yang tidak diwujudkan akan ditiru orang lain, dan waktu yang tidak digunakan akan menjadi penyesalan. Itu sebabnya kamu harus bergerak sekarang. Setiap hari kamu jadi penonton, kamu memperkuat keyakinan bahwa kamu tidak cukup. Padahal yang sebenarnya terjadi, kamu belum pernah kasih dirimu kesempatan untuk cukup. Kamu tak tahu seberapa kuat kamu sebelum kamu memaksa dirimu melangkah. Dan hanya mereka yang bergerak yang bisa membuktikan kemampuannya. Mari jujur, kamu itu tidak takut gagal kan? Kamu cuma takut dilihat gagal oleh orang lain. Kamu takut komentar pedas, takut pandangan sinis, padahal mereka yang mengejekmu belum tentu berani lakukan setengah dari usaha yang kamu lakukan. Lalu kenapa kamu biarkan suara sumbang mereka mengatur langkahmu? Kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar dampak yang bisa kamu ciptakan kalau kamu terus menunggu semuanya jadi sempurna dulu. Mulailah dalam ketidaksempurnaan, karena itu satu-satunya pintu menuju perkembangan. Dan perkembangan hanya terjadi ketika kamu mau keluar dari barisan penonton. Kita hidup di era yang paling terbuka. Peluang berserakan dan informasi tersebar gratis di mana-mana. Kalau kamu masih tak mau bergerak, bukan karena tak ada jalan, tapi karena kamu lebih nyaman di tribun, memberi komentar dari jauh daripada berkeringat di lapangan, mencoba dan mungkin menang. Coba lihat rutinitasmu. Bangun pagi dengan alarm yang di-snooze berkali-kali, buka HP, scroll sosmed, lihat orang lain olahraga, jualan, bikin konten, lalu kamu lanjut rebahan sambil mikir, ntar aja deh gue mulai. Dan tiba-tiba harinya udah habis tanpa kamu mulai apa-apa. Kamu pernah bilang ingin nulis buku, tapi kamu belum buka halaman kosong itu sampai sekarang. Karena sibuk nonton orang lain sharing tulisannya di TikTok dan Instagram. Lalu kamu cuma kasih like dan lanjut scroll lagi. Kamu pernah bilang mau bikin konten sendiri. Udah beli tripod, udah download aplikasi edit, tapi sampai sekarang bahkan rekam 1 detik pun belum pernah. Karena kamu sibuk nonton orang lain viral dan terus ngebandingin diri dengan mereka. Pernah nggak kamu lihat temanmu mulai bisnis kecil-kecilan? Awalnya kamu meremehkan, lalu kamu lihat dia makin serius dan pelanggannya makin banyak. Kamu iri, tapi kamu juga tahu. Padahal kamu bisa kok seperti dia kalau kamu mau. Tapi kamu lebih memilih lagi-lagi jadi penonton. Setiap kali kamu bilang, dia enak, punya modal, kamu sedang membuat alasan pembenar untuk tidak bergerak.
Padahal kamu punya hal yang lebih penting, waktu, tenaga, dan niat, tapi semua itu nggak ada artinya karena kamu hanya pakai untuk menonton. Kamu sering bilang, gue juga bisa kayak dia saat lihat orang lain tampil. Tapi pertanyaannya, kenapa dia yang jalan dan kamu masih diam di tempat? Bakatmu nggak kurang kan? Peluangmu juga ada kan? Tapi kenapa langkahmu selalu kamu tahan? Pernah nggak kamu kepikiran upload karya, tapi batal karena mikir nanti jelek? Padahal semua orang juga pernah upload karya pertama yang nggak sempurna. Tapi bedanya, mereka tetap upload sedangkan kamu hanya simpan di galeri dan lupa. Sampai akhirnya kamu lihat ide serupa viral di tangan orang lain. Mau mulai lari pagi tapi tiap hari bilang, besok deh. Mau mulai bikin podcast tapi nunggu alat lengkap dulu. Mau mulai bisnis tapi selalu bilang, belum ada waktu. Sampai kapan kamu mau jadi si penunda profesional? Setiap kali kamu lihat seseorang melangkah dan kamu kagum, itu sebenarnya alarm dalam diri kamu sendiri yang sedang berteriak. Tapi kamu bungkam alarm itu dengan dalih, gua bukan dia. Padahal kamu juga punya cerita sendiri, tapi kamu hanya belum mulai menulisnya. Dan sadar nggak, kamu nggak butuh motivator, kamu cuma butuh bukti dari dirimu sendiri bahwa kamu bisa melangkah. Satu aksi kecil lebih berarti dari ratusan video motivasi yang kamu tonton. Karena perubahan nyata tidak datang dari inspirasi, tapi dari keputusan yang kamu buat. Kamu bisa terus jadi penonton dan tidak ada orang yang akan menyalahkanmu. Tidak ada yang akan mengejekmu. Karena dunia juga tidak akan sadar bahwa kamu itu ada. Tapi kalau kamu ingin diketahui sama orang lain, ingin berdampak untuk orang lain, maka satu-satunya jalan adalah bergerak. Jangan tunggu rasa percaya diri datang, ia muncul setelah kamu bertindak. Jangan tunggu dukungan datang, ia muncul setelah orang melihat kamu serius. Dan jangan tunggu dunia membukakan jalan, karena jalan baru terbuka hanya ketika kamu mulai melangkah. Memang akan ada rasa takut, ragu, malu, dan gagal yang akan kamu hadapi di depan, tapi itu tanda kamu hidup. Itu tanda kamu sedang berproses. Dan tidak ada proses yang sia-sia kalau kamu terus berjalan. Yang sia-sia hanyalah mereka yang diam tapi terus mengeluhkan keadaan. Jika tiap hari kamu tunda, maka kamu sedang melatih otakmu untuk kalah. Dan tiap hari kamu mulai, sekecil apapun itu, kamu sedang melatih keberanianmu untuk tumbuh. Jangan remehkan satu langkah kecil hari ini. Karena disitulah pintu menuju versi terbaikmu terbuka. Bayangkan 5 tahun dari sekarang, kamu ingin jadi siapa? Yang masih menonton atau yang sedang ditonton? Yang diam atau yang bergerak? Pilihan itu selalu ada di tanganmu. Mungkin video ini hanya satu dari sekian banyak yang kamu tonton hari ini. Tapi biarkan ini jadi video terakhir sebelum kamu mulai bergerak. Tutup layar ini dan bangkitkan tekadmu. Karena kamu nggak akan tahu siapa kamu sebenarnya sampai kamu mulai. Kamu punya waktu, kamu punya tenaga, kamu punya keinginan. Yang kamu butuhkan sekarang cuma satu hal, aksi. Jangan tunggu momentum datang. Ciptakan momentum dari langkah kecil yang kamu mulai hari ini. Berhenti hidup dalam kata nanti, karena nanti adalah lubang hitam, tempat di mana mimpi-mimpi dikubur dalam diam. Hiduplah di kata sekarang, karena disitulah perubahan bisa terjadi pada hidupmu. Dan hanya mereka yang hidup di masa sekarang yang akan dikenang di masa depan. Kamu bukan sekadar penonton dari kisah orang lain. Kamu juga punya panggungmu sendiri. Punya cerita besar yang harus dibuat. Punya luka, punya pelajaran, dan punya potensi untuk bersinar. Tapi semua itu butuh satu kata kunci, yaitu kamu harus mulai. Jadi mulai hari ini, jangan habiskan waktumu hanya untuk scroll dan scroll, jangan hanya like. Jangan hanya kagum pada hidup orang lain. Bangkit, kerjakan skenariomu, lalu mulai syuting cerita hidupmu. Dan biarkan dunia akhirnya menonton kamu.